Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia, Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras, yang ditaati di alam malaikat, lagi dipercaya. Quran Suci, Surat At-Takwir, ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun Malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang membuat Malaikat Jibril takut dan risau? Dan siapa yang membuat Malaikat Jibril ketakutan? Simak video ini hingga selesai supaya menambah wawasan pengetahuan keislaman kita. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan Malaikat Jibril. Suatu hari, Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, rumah bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Jibril, cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Setelah menceritakan betapa ngerinya neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu? Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Dan aku juga tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Mendengar itu keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah yang lain dalam kitab Khusyu fi Salat karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak mensyut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya. Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi. Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya. Malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini. Rasulullah kemudian bertanya, mengapa engkau tampak gelisah dan ketakutan wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Siapa malaikat tadi? Tanya Rasulullah. Dialah Israfil, sang peniup sangkakala, jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap, sama halnya dengan malaikat Jibril.
namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah, sehingga ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, yang membuat malaikat Jibril tampak kecil di hadapannya. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat, dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Wallahu a'lam bishawab.